Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Astuti, anak B17018. Sehubungan dengan adanya tugas MEG, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode eksplorasi geofisika. Metode geofisika. Metode geofisika ini merupakan suatu metode yang mempelajari tentang struktur kebumian dan juga batuan dengan pendekatan fisika dan juga matematika. Nah, metode geofisika di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada medan potensial, ada elektromagnetik, ada kelistrikan, dan juga ada seismik ataupun getaran. Contoh beberapa metode geofisika seperti graviti, magnetik, VLF, GPR, magnetotelurik, resistivitas, self potensial, mikrotremor, seismik eksplorasi, dan juga ada seismologi. Nah, metode geofisika di sini sangat penting sekali. Metode geofisika memiliki peranan yang sangat penting karena metode ini tuh memiliki kegunaan seperti untuk eksplorasi, untuk mitigasi, dan juga untuk investigasi. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, semua metode. Saya hanya menjelaskan 3 metode, yaitu metode mikrotremor, resistivitas, dan juga metode gelombang permukaan. Yang pertama yaitu metode mikrotremor. Mikrotremor merupakan salah satu metode geofisika yang memanfaatkan getaran harmonik tanah. Metode mikrotremor merupakan metode getaran tanah dengan amplitudo yang dapat menimbulkan peristiwa alam. Mikrotremor tidak menggunakan jenis gelombang badan, melainkan gelombang permukaan yang akan menjadi sumbernya. Nah, mikrotremor di sini itu kan merupakan metode seismik ya. Jadi dia menggunakan gelombang permukaan dan tidak menggunakan gelombang badan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada metode seismik sumbernya yaitu gelombang seismik, di mana gelombang seismik ini terdapat 2 jenis, yaitu gelombang badan dan juga gelombang permukaan. Nah, pada mikrotremor ini menggunakan gelombang permukaan, yaitu ada 2, gelombang Loove dan gelombang Rayleigh. Prinsip dari metode mikrotremor ini menggunakan hukum Snellius. Jadi ketika gelombang datang merambat dari bedrock, maka gelombang akan dipantulkan sebagian pada sedimen, sebagiannya lagi akan dibiaskan. Gelombang yang mengalami pembiasan berasal dari medium dengan porositas yang lebih kecil, sehingga gelombang akan menjauhi garis normal pada suatu lapisan. Setiap bidang batas lapisan batuan memiliki impedansi akustik yang berbeda-beda. Impedansi akustik ini merupakan perkalian dari kecepatan gelombang dengan kerapatan batuan atau densitas batuan. Nah, di sini ada hubungannya antara kecepatan gelombang dan juga frekuensi natural. Ketika suatu gelombang itu melewati lapisan yang berbeda, yaitu lapisan tipis dan lapisan tebal, maka frekuensi naturalnya pun juga akan berbeda, di mana ketika gelombang itu melewati lapisan tebal, maka frekuensi naturalnya ini akan kecil karena memiliki kecepatan yang kecil, atau kecepatannya rendah karena lapisan ini memiliki ketebalan. Sedangkan ketika gelombang ini melewati lapisan batuan yang tipis, maka kecepatan gelombang ini akan cepat, akan tinggi, akan besar. Maka frekuensi naturalnya pun juga akan besar. Nah, frekuensi natural di sini ada hubungannya sama amplifikasi, di mana amplifikasi ini merupakan
penguat dari gelombang tersebut, di mana ketika frekuensi naturalnya kecil, maka amplifikasinya besar. Dan ketika frekuensi naturalnya besar, maka amplifikasinya ini kecil. Amplifikasi ini berkaitan dengan indeks kerentanan atau kerusakan. Ketika amplifikasinya besar, maka indeks kerentanannya pun juga akan besar. Jadi akan sebanding. Sedangkan amplifikasi dengan frekuensi natural ini berbanding terbalik. Nah, untuk itu pada metode mikrotremor banyak sekali manfaat-manfaatnya yang digunakan. Pada analisis mikrotremor yang telah digunakan secara luas untuk studi efek lokal dan mikrozonasi. Selain itu ada pemodelan peta seperti periode dominan, faktor amplifikasi, dan menyusun peta indeks kerentanan seismik serta memprediksi ketebalan lapisan sedimen secara kualitatif. Selanjutnya di sini ada contoh gambar alat mikrotremor. Jadi ini merupakan portable digital seismograph di mana alat ini akan merekam gelombang seismik, gelombang permukaan. Jadi mikrotremor ini merupakan metode seismik yang pasif karena dia tidak membutuhkan sumber untuk bisa merekam. Jadi mikrotremor ini tuh bisa merekam gelombang permukaan alami dari dalam tanah. Nah, ketika suatu gelombang ini terekam oleh portable digital seismograph, maka akan dihasilkan sebuah data seperti pada gambar ini, yaitu terdapat 3 sinyal gelombang, di mana ini sesuai posisi yaitu utara selatan, barat timur, dan juga vertikal. Nah, kemudian ini kan hasil data dari portable digital seismograph. Ini masih data mentah. Nah, kemudian diolah oleh software geopsi. Nah, setelah diolah oleh software geopsi, maka akan dihasilkan hasil grafik seperti ini. Grafik antara frekuensi dan H per V. Nah, dari hasil pengolahan menggunakan software geopsi ini akan dihasilkan frekuensinya berapa dan juga amplifikasinya berapa. Selanjutnya yaitu ada metode gelombang permukaan. Gelombang yang ada di bumi ini memiliki 2 jenis, yaitu gelombang badan dan juga gelombang permukaan. Nah, gelombang badan ini merupakan gelombang yang arah rambatnya itu masuk ke bawah permukaan bumi. Sedangkan gelombang permukaan itu perambatannya itu hanya pada batas permukaan medium saja. Kalau pada gelombang badan ini kan terdapat dua jenis, yaitu gelombang primer dan juga gelombang sekunder, di mana gelombang primer ini merupakan gelombang yang arah getangnya itu searah dengan arah rambatnya. Sedangkan kalau yang gelombang sekunder ini arah getangnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, metode gelombang permukaan. Gelombang permukaan merupakan gelombang yang merambat di permukaan bumi, tidak penetrasi ke dalam medium bumi. Terdapat 2 jenis gelombang, yaitu gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Untuk penjelasannya di next selanjutnya. Kemudian metode gelombang permukaan ini menggunakan konsep utama, yaitu konsep utama dalam metode pengukuran dan analisis
gelombang seismik permukaan ini yaitu karakteristik dispersi geometrik kecepatan gelombang fase yang digunakan untuk menentukan profil tanah atau media dalam identifikasi permukaan. Kemudian pada metode gelombang permukaan ini terdapat beberapa metode lagi, yaitu seperti metode getaran tetap, metode analisis spektrum gelombang permukaan, metode gelombang permukaan menerus, dan metode multisensor gelombang permukaan. Nah, ini merupakan contoh perambatan dari gelombang permukaan, yaitu gelombang low. Gelombang low merupakan gelombang geser yang terpolarisasi secara horizontal dan tidak menghasilkan perpindahan vertikal. Gelombang low terbentuk karena interferensi konstruktif dari pantulan-pantulan gelombang seismik pada permukaan bebas. Pergerakan partikel gelombang low sejajar dengan permukaan, tetapi tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, untuk gelombang low ini memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada gelombang Rayleigh yang lebih dulu sampai ketika seismograf merekam gelombang tersebut. Kemudian di sini ada jenis lain yaitu gelombang Rayleigh. Gelombang ini tuh merupakan hasil interaksi antara gelombang primer dan juga gelombang SV, gelombang geser. Gelombang Rayleigh ini partikel-partikelnya bergerak ke arah perambatan secara horizontal dan terhadap pergerakan gelombang, dan terdapat pola gerakan berputar atau berbentuk elips dalam permukaan vertikal yang tegak lurus terhadap arah rambatannya. Nah, energi dari sumber gelombang permukaan Rayleigh akan bergerak sepanjang permukaan dan amplitudenya akan berkurang secara cepat sesuai kedalamannya. Nah, ini menjelaskan ya yang tadi kalau misal di gelombang low emang lebih cepat daripada gelombang Rayleigh. Dan gelombang Rayleigh ini merupakan gelombang yang sedikit istimewa karena gelombang Rayleigh ini sebagian besar getar yang terasa dari gempa bumi adalah akibat gelombang Rayleigh. Jadi kebanyakan sumber gelombang dari gempa bumi ini diakibatkan oleh gelombang Rayleigh yang dapat jauh lebih besar daripada gelombang lainnya. Selanjutnya di sini ada tahapan pengukuran pada metode gelombang permukaan. Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada akuisisi. Jadi di mana ini tuh tahapan mengambil data. Sebelum pengambilan data, kita perlu observasi lapangan terlebih dahulu, observasi daerah atau medan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ada processing. Processing ini merupakan tahapan pengolahan data. Jadi pada akuisisi data tadi yang kita dapatkan itu merupakan data waktu dan kedalaman jika gelombangnya itu gelombang seismik refraksi. Kalau yang gelombang seismik refleksi itu biasanya datanya travel time. Jadi pada tahapan processing ini nanti datanya diolah sehingga menghasilkan kecepatan yang nantinya ini tuh bakal dibuat untuk pemetaan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu ada
inversi. Inversi ini merupakan tahapan pemodelan numerik gitu, yang dimana merupakan alat dalam mengevaluasi permukaan bawah. Jadi pada gelombang permukaan yang ditemukan pada seismograf dapat bermanfaat dengan produk survei eksplorasi seismik. Jadi kayak gitu. Jadi apa ya? Tahapan inversi ini tuh tahapan yang cukup penting juga, karena ini nanti juga yang akan merepresentasikan bagaimana model pemetaan peta kontur yang didapatkan. Pada inversi ini terdapat dua variabel, yaitu kecepatan dan juga kedalaman. Selanjutnya yaitu ada metode resistivitas. Metode resistivitas ini merupakan salah satu metode geolistrik yang dimana dia memiliki sifat aktif. Tadi di slide pertama ini kan pada metode geolistrik ada yang namanya self potensial. Nah, kalau metode self potensial ini merupakan metode pasif. Tanpa perlu penginjakan, dia sudah memberikan parameternya tersendiri, yaitu berupa beda potensial alami. Sedangkan pada metode resistivitas ini, dia memerlukan injeksi, dia memerlukan penginjekan arus listrik untuk mendapatkan nilai resistivitasnya. Jadi dia merupakan metode geolistrik aktif, dan parameter yang diukur yaitu nilai resistivitas. Kemudian pada metode resistivitas ini menggunakan prinsip hukum Ohm dan juga tahanan jenis atau resistivitas. Kemudian pada metode resistivitas ini juga terdapat konfigurasi metode resistivitasnya. Oke, yang parameter yang diukur yaitu nilai resistivitas. Nah, kenapa resistivitas? Karena pada lapisan di bumi ini kan terdiri dari banyak batuan. Nah, batuan-batuan ini itu memiliki nilai konduktivitas yang kecil, yang artinya batuan-batuan ini itu bukan suatu material yang memiliki sifat pengantar listrik yang baik atau bukan konduktor yang baik. Dan range nilai konduktivitasnya lebih sempit dibandingkan range nilai resistivitasnya. Sehingga pada resistivitas ini memang yang dibutuhkan adalah nilai resistivitasnya agar untuk memudahkan pengukuran. Nah, ini merupakan prinsip dari metode resistivitas, yaitu hukum Ohm, di mana ketika ada tembaga yang dihubungkan dengan sumber baterai, yaitu sumber listrik, maka akan terjadi beda potensial antara kedua kutubnya nanti. Nah, ketika timbul beda potensial ini, maka akan timbul arus listrik, yang dimana nanti akan muncul nilai resistansi. Dengan bersamaan, V sama dengan R kali I. V di sini adalah tegangan, R adalah resistansi, dan I adalah arus. Resistansi bergantung pada sifat bahan dan juga pada ukuran atau geometri, sehingga pada perumusan ini resistansi ini tuh bergantung pada luasan dan juga pada panjang. Selanjutnya kemudian ada resistivitas.
Resistivitas ini merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Jadi, kemampuan dari suatu bahan. Nah, ini merupakan perumusannya, di mana resistivitas ini adalah Rho sama dengan R kali A per L. R adalah resistansi, dan A ini luas menampang, dan L adalah panjang. Resistivitas adalah resistansi yang dinormalisasi terhadap geometri. Resistivitas merupakan besaran karakteristik bahan atau material. Jadi di sini resistivitas itu sangat berhubungan dengan resistansi, hubungannya sebanding. Dan A per L di sini bisa disebut dengan K atau faktor geometri. Faktor geometri ini nanti itu ada hubungannya pada konfigurasi resistivitas, di mana setiap konfigurasi itu memiliki nilai K atau faktor geometri tersendiri. Nah, seperti ini. Ini adalah konfigurasi resistivitasnya. Ada Wiener, ada Slumber, ada konfigurasi double dipole, ada konfigurasi pole dipole, dan juga ada konfigurasi pole-pole. Untuk konfigurasi Wiener ini memiliki jarak yang tetap. Jadi jaraknya tetap antara spasi elektroda dan juga datum poinnya. Sedangkan pada Slumber ini datum poinnya beda dengan spasi elektroda ya. Begitu juga dengan dipol-dipol dan pol-dipol. Nah, di sini bisa dilihat faktor geometri untuk di setiap konfigurasinya. Selanjutnya yaitu adanya metode pengukuran. Jadi pada metode resistivitas ini terdapat beberapa macam metode pengukuran, yaitu ada 4. Yang pertama, metode mapping, dan yang kedua yaitu metode sounding. Yang ketiga ada tomografi, dan juga yang keempat ada anisotropi. Umumnya, metode resistivitas ini menggunakan 2 metode, yaitu antara mapping sama sounding. Metode mapping ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui variasi resistivitas semu secara lateral, dan metode ini dapat dilakukan dengan teknik traversing atau teknik pengukuran 2 dimensi pada beberapa lintasan. Pengukuran resistivitas ke arah lateral atau horizontal yaitu ke arah sumbu X dan sumbu Y dengan jarak elektroda tetap. Metode ini bertujuan untuk memperoleh harga resistivitas sebagai fungsi posisi X dan Y dengan kedalaman Z tetap. Yang kedua, yaitu metode sounding. Metode sounding ini bertujuan untuk mempelajari variasi resistivitas batuan di bawah permukaan secara vertikal. Pengukuran resistivitas ke arah vertikal atau sumbu Z pada suatu titik yang tetap, sehingga untuk memperoleh daya tembus yang dalam, jarak elektroda harus dibuat semakin besar. Metode ini bertujuan untuk mengetahui harga resistivitas sebagai fungsi kedalaman, yaitu sumbu Z, dengan posisi titik X dan Y-nya tetap. Kemudian ada metode tomografi. Metode tomografi ini
merupakan teknik pengukuran untuk memperoleh informasi mengenai variasi resistivitas baik secara lateral maupun vertikal, 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Pengukuran dengan merubah spasi dan datum. Jadi, jarak antara spasi elektroda dan juga datum poin ini sama-sama dirubah. Hasil dari metode ini menghasilkan apabila spasi dilakukan pergeseran akan menghasilkan nilai resistivitas pada kedalaman. Sedangkan jika datum yang digeser akan menghasilkan nilai resistivitas sebagai fungsi lateral. Kemudian selanjutnya ada metode anisotropi. Merupakan pengukuran yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip di mana pada posisi yang sama dengan titik yang sama, namun arahnya yang berbeda. Titik datum yang sama, spasi yang sama, sedangkan sudut pengukurannya yang berbeda. Nah, metode resistivitas ini memiliki banyak sekali kegunaan. Saya mengambil salah satu contohnya yaitu untuk mengidentifikasi struktur tanah misal di daerah Tanggulangin sebagai penentuan konstruksi. Nah, kemudian dengan tujuan yang seperti itu dan juga dengan menggunakan konfigurasi Wiener, 2 elektroda arus listrik dan juga 2 elektroda tegangan listrik, maka parameter yang terukur berupa nilai arus dan tegangan. Nah, arus dan tegangan ini akan diproses untuk mendapatkan nilai resistivitas. Kemudian, nilai resistivitas ini akan dipetakan menggunakan software seperti Restudin atau Aptitude atau Progress, sehingga setelah diproses, setelah menggunakan software, maka akan dihasilkan sebuah peta kontur yang menggambarkan bagaimana struktur tanah tersebut yang baik untuk penentuan konstruksi. Terus selanjutnya di sini ada metode mikrotremor. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi dari metode mikrotremor ini juga memiliki fungsi yang banyak. Saya mengambil salah satu contohnya yaitu untuk menentukan, semisal untuk menentukan ketebalan sedimen di Kota Sidoarjo. Jadi kayak gitu. Lalu kemudian metode yang digunakan yaitu metode HVSR, Horizontal to Vertical Spectral Ratio. Nah, parameter yang terukur berupa frekuensi natural dan amplifikasi. Kemudian ketika dilakukan proses akuisisi data atau pengambilan data, maka akan diperoleh data berupa rekaman sinyal gelombang yang kemudian diproses dengan software QFC. Hasil dari pengolahan berupa grafik frekuensi terhadap H per V. Ini dapat diinterpretasikan secara kuantitatif dan juga kualitatif. Dengan menentukan ketebalan ini, dengan adanya metode mikrotremor ini, maka dapat menentukan ketebalan suatu lapisan sedimen, di mana ini tuh nanti bisa berguna sebagai mungkin mitigasi, jadi untuk mengantisipasi adanya kerentanan untuk kebencanaan, kerentanan kerusakan suatu bangunan misalnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada metode gelombang permukaan. Metode gelombang permukaan ini secara umum lebih dikenalnya mungkin metode seismik. Jadi kalau di metode seismik ini kan ada 2, yaitu gelombang seismik refraksi sama refleksi.
Nah, di sini ini saya mengambilnya sebagai refraksi, yaitu metode gelombang seismik refraksi, di mana yang diukur nanti semisal di sini saya mempunyai tujuan untuk identifikasi dan pemetaan kondisi bawah permukaan, maka dengan alat-alat seismik di sini saya bisa mendapatkan data berupa waktu dan juga kedalaman. Nah, dari data-data tersebut maka diolah kemudian didapatkan kecepatan, yang dimana kecepatan ini dapat menginterpretasikan pemodelan lapisan bawah permukaan. Dengan metode inveksi seismik dan juga metode Hagiwara dapat membuat model bawah permukaan dengan menggunakan data seismik. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada beberapa kata yang salah dan juga ada beberapa penjelasan yang kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih.